Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali rekan-rekan dari mahasiswa Universitas Tekom Semarang dan STS Tekom. Kita berjumpa dalam perkuliahan online untuk materi teori organisasi. Sebelum kami mulai, kami sapa dulu rekan-rekan semuanya, rekan-rekan mahasiswa kuliah full online dari STS Tekom dan Universitas Tekom Semarang. Bagaimana kabarnya? Semua keadaan sehat? Tidak kurang suatu apa? Semoga begitu keadaannya. Amin. Pada kesempatan ini kita ingin membahas tentang materi pokok pembahasan, yaitu perubahan organisasi. Perubahan organisasi sering terjadi, bahkan hampir terjadi. Hanya perubahannya bentuknya seperti apa? Hanya berubahnya berubah seperti bagaimana? Karena perubahan organisasi itu sesuatu yang biasa. Melihat perubahan-perubahan, tuntutan perubahan yang ada. Ya perubahan lingkungan, ya perubahan di internal organisasi. Nah, sebelum kita mempelajari tentang materi perubahan organisasi lebih mendalam, kita perlu menyampaikan dulu terkait dengan tujuan pembelajaran dalam kita mempelajari bab tentang perubahan organisasi. Tujuan pembelajaran dalam materi perubahan organisasi, setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu dan mengerti mengapa perubahan organisasi itu terjadi. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu menjelaskan sebab-sebab perubahan itu terjadi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mendefinisikan dan mengelola perubahan organisasi. Itu terkait tujuan pembelajaran dalam kita mempelajari materi tentang perubahan organisasi. Sebagai introduction, pendahuluan bahwa perubahan organisasi itu hampir pasti. Tidak ada organisasi yang tidak melakukan perubahan. Baik perubahan dalam skala yang kecil maupun perubahan yang skala yang besar. Baik perubahan organisasi dalam rangka hanya perubahan personilnya misalnya, maupun sampai pada perubahan yang besar nanti perubahan nama, perubahan visi dan misi, sehingga juga akan berubah dalam pencapaian tujuan organisasi. Kita mencontohkan sederhana keluarga kita, organisasi tercinta kita, yaitu Universitas Tekom dan STS Tekom. Sebelum menjadi Universitas Tekom, dimulai dengan PAT. Organisasinya masih relatif kecil. Kemudian berkembang menjadi STEKOM, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer. Kemudian berkembang lagi menjadi Universitas Tekom. Nah, perubahan dari PAT, STEKOM,
kemudian menjadi unsur Stekom, inilah perubahan-perubahan organisasi yang wajar. Dan ternyata sudah tidak merubah visi dan misi dari pendidikan untuk Stekom. Contoh yang lain lagi, perubahan organisasi sosial kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah, organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama, dulunya hanya sebuah organisasi yang kecil yang didirikan Muhammadiyah oleh Pak Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. NU didirikan oleh Hasyim Asy'ari. Dulu hanya untuk media perjuangan, media dakwah. Tapi sekarang berkembang dengan manajemen yang modern, dengan organisasi yang modern. Perubahan dua organisasi kemasyarakatan itu sekarang hampir terjadi di semuanya. Organisasinya, amal perjuangannya, mulai sekarang ada pendidikan, ada panti asuhan, ada rumah sakit, ada pondok pesantren dan segala macam. Nah, perubahan organisasi ini sesuatu yang biasa. Perubahan ini diakibatkan oleh perubahan situasi dan kondisi lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal mengubah untuk membesarkan organisasi menjadi perjuangannya yang lebih luas misalnya. Lingkungan eksternal menuntut perubahan itu sesuai dengan situasi dan kondisi perubahan lingkungan sosial yang ada. Perubahan dalam organisasi ini akan merubah beberapa hal. Bisa mungkin ukuran organisasinya, bisa juga mungkin media perjuangannya, bisa mungkin namanya. Nah, perubahan apalagi dengan perkembangan teknologi dan informasi ini akan menuntut perubahan organisasi dalam jangka waktu yang cepat. Singkat, harus cepat berubah. Era teknologi informasi, era globalisasi harus akan mempengaruhi pola hubungan sosial dalam masyarakat. Ini lebih banyak ditentukan oleh perubahan tadi, perubahan teknologi, perubahan globalisasi yang akan merubah pola-pola hubungan yang ada di masyarakat. Nah, perubahan pola hubungan yang ada di masyarakat ini juga akan menjadi tantangan bagi organisasi. Bagaimana organisasi harus bisa menyesuaikan. Bagaimana organisasi juga harus melek terhadap teknologi informasi dan segala macam. Dengan demikian, perubahan organisasi itu sesuatu yang wajar. Kalau bisa katakan, perubahan organisasi sesuatu yang memang harus dijalankan. Karena lingkungan tidak bersifat tetap. Lingkungan juga bergerak, berubah dan dinamis sekali. Sehingga perubahan kondisi lingkungan itu akan sangat berpengaruh terhadap perubahan organisasi, akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan organisasi. Apakah organisasi menyesuaikan atau organisasi akan bersikukuh dengan polanya? Tergantung. Perubahan lingkungan akan sangat mempengaruhi dalam perjalanan, dalam kegiatan suatu organisasi. Nah, perubahan organisasi itu ada disebabkan oleh beberapa faktor. Secara umum, perubahan organisasi itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Internalnya itu juga banyak, apalagi yang eksternalnya. Ini yang akan menuntut organisasi itu harus melakukan perubahan. Perubahan disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.
internal memang juga harus berubah. Kita contohkan pada Universitas Telkom. Di internalnya memang berubah, harus menjawab tantangan zaman. Di internalnya memang progresif, semangat untuk mengubah organisasi di internalnya, karena tantangan perubahan zaman, perubahan teknologi, perubahan lingkungan. Begitu juga sebaliknya, lingkungan masyarakat, mungkin pesaing, kompetitor dulu hanya melihat sekolah tinggi ilmu komputer, Stekom. Sekarang universitas itu lebih luas lagi. Perubahan lingkungan ini yang akan mempengaruhi perubahan organisasi. Sehingga secara umum organisasi itu berubah karena disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Internal sangat banyak, eksternalnya juga sangat banyak. Ini penyebab daripada berubahnya suatu organisasi. Selain itu, perubahan suatu organisasi ini karena apa? Organisasi memang harus berubah. Dengan demikian, faktor internal dan eksternal ini pengaruhnya sudah sangat kuat. Di Universitas Telkom, para pendirinya, para pengelola yayasannya, memang sudah berkeinginan untuk merubah menjadi yang lebih besar, agar perjuangannya menjadi lebih luas, agar pemeran pada pendidikan di masyarakat menjadi lebih besar. Di eksternal juga seperti itu. Nah, perubahan organisasi ini juga lebih nanti ditekankan, lebih khusus, lebih fokus, harus berubah, memang dituntut harus berubah. Mau tidak mau harus berubah. Kalau ingin eksis, kalau ingin tetap berjalan. Nah, organisasi itu berubah yang disebabkan yang pertama, organisasi atau institusinya harus berubah. Yang pertama, lingkungan atau organisasi institusi memang harus berubah. Jadi kalau jadi Universitas Telkom itu memang suatu keharusan. Di pihak internal, di pihak yayasan memang harus menuntut untuk berubah dan sepakat untuk berubah. Dari PAT berkembang menjadi sekolah tinggi komputer, kemudian menjadi Universitas Telkom. Ini memang perubahan disebabkan oleh memang internal yang berubah. Sepakat dengan berbagai pertimbangan yang ada. Nah, kemudian perubahan yang kedua ditandai oleh apa? Oleh lingkungan. Baik itu lingkungan internal maupun oleh lingkungan eksternal. Mengingat tuntutan masyarakat, keinginan masyarakat, apresiasi masyarakat yang tinggi terhadap Telkom, sehingga yayasan atau pengelola merasa perlu menjawab tantangan lingkungan ini. Feedback dari lingkungan ini perlu dijawab. Oh, berarti dibuat organisasi yang lebih menjawab tantangan masyarakat. Kemudian perubahan yang selanjutnya, yang ketiga adalah perubahan dari teknologi. Di internal memang Universitas Telkom sudah merasa mampu mempunyai kemampuan teknologi untuk menjadi universitas dengan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain mendukung teknologinya. Begitu juga di luar. Dan secara kebetulan, secara pas, menterinya menekankan untuk kuliah online. Menterinya mempunyai kebijakan kaitannya dengan Merdeka Kampus dan Kampus Merdeka. Nah, teknologi ini yang menjadikan perubahan yang ada di satu organisasi. Dan termasuk kita saat ini belajar dengan cara online, metode online, bagian dari perubahan lingkungan
perubahan teknologi yang harus diantisipasi oleh lembaga-lembaga perguruan atau pendidikan tinggi. Kemudian selanjutnya perubahan itu menuntut karena visi misi yang berubah. Karena visinya berubah, otomatis organisasinya juga akan berubah. Kalau dulu masih dalam PAT mungkin visi misinya masih relatif cakupannya belum begitu luas. Meskipun masih dalam dunia pendidikan. Karena visinya belum begitu luas, mungkin misinya juga masih sederhana. Tetapi dengan organisasi yang baru, yang lebih besar, yang lebih kompleks penanganannya, visi dan misinya mungkin juga akan berubah. Tetapi masih dalam kerangka kegiatan, aktivitas, pekerjaan, pengabdian ataupun pada pendidikan. Ini perubahan organisasi yang disebabkan oleh memang organisasi harus berubah. 1, 2, 3, memang organisasi harus berubah. Tapi ketika kita melihat secara umum, perubahan organisasi ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. 1, 2, 3, 4 ini juga masuk dalam sebab-sebab perubahan organisasi, yaitu faktor internal dan eksternal. Kemudian selanjutnya dalam perubahan organisasi ada beberapa jenis-jenis perubahan organisasi. Yang pertama adalah perubahan yang direncanakan. Memang direncanakan dengan baik perubahan itu. Memang direncanakan. Kalau dari PAT, kemudian ke Stekom, sekolah tinggi, kemudian ke universitas, memang direncanakan dengan cermat. Dengan pertimbangan berbagai hal, memang direncanakan. Ini perubahan yang direncanakan. Sama juga contoh yang lain, misalnya dari perusahaan perorangan kemudian menjadi CV, atau mungkin kemudian menjadi CV PT misalnya. Perubahan ini adalah perubahan yang direncanakan, jenis perubahan yang direncanakan. Atau misalnya dari organisasi informal, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, kemudian menjadi organisasi partai politik. Misalnya ada banyak organisasi perubahan itu memang direncanakan untuk berubah. Yang kedua, perubahan itu karena struktur. Ketika organisasi masih PAT, mestinya strukturnya belum begitu kompleks. Tetapi ketika sudah Stekom, sekolah tinggi, sudah agak luas lagi karena organisasinya lebih besar. Kemudian sekarang menjadi Universitas Stekom, organisasinya menjadi lebih besar lagi. Strukturnya juga berubah. Ya alhamdulillah, perubahan yang ada di organisasi kita adalah dari kecil agak besar menjadi besar. Tapi jangan sampai kemudian berubah itu dari besar mengecil jadi kecil sekali. Ini nggak sehat. Bagus perubahan kita. Di mana perubahan ada yang direncanakan dan perubahan secara struktural. Struktur menuntut untuk perubahan itu. Langkah-langkah dalam mengelola perubahan ada banyak langkah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, maaf. Yang pertama, ini salah ketik, ini bukan mematahkan sebab memetakan. Yang pertama, memetakan sebab-sebab dilakukan perubahan. Depan tadi sudah ada, apakah perubahan itu direncanakan, apa perubahan itu karena apakah perubahan itu karena faktor internal, apakah perubahan karena faktor eksternal. Dipetakan perubahan ini. Kemudian analisis dari data-data pemetaan itu. Bagaimana toh perubahan itu harus dilakukan? Itu berdasarkan data-data dari pemetaan tadi. Yang ketiga,
lakukanlah perubahan organisasi sesuai dengan analisa data. Formulasinya kita harus berubah dari sekolah tinggi ke universitas. Oh, datanya ini mendukung, jadi harus ada eksekusinya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 harus ada eksekusinya. Eksekusi dalam melakukan perubahan juga harus diimbangi dengan adanya evaluasi dan monitoring. Mungkin ada kekurangan di sana sini, ada hambatan, kelemahan, kekurangan, ada evaluasi dan monitoringnya. Sebagai penutup bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang pasti. Tidak bisa yang terpasti ya berubah itu. Organisasi harus peka terhadap perubahan lingkungan. Organisasi harus peka terhadap dinamika internal, tuntutan internal, sehingga dalam melakukan perubahan nanti bisa berjalan dengan baik. Karena pada prinsipnya melakukan perubahan adalah menyesuaikan organisasi dengan tuntutan harapan, baik itu dari internal maupun dari eksternal. Intinya sebenarnya itu. Nah, perubahan itu sendiri harus dapat diantisipasi oleh organisasi dalam melakukan langkah-langkah perubahan itu. Bagaimana petanya, data petanya, bagaimana analisis datanya, bagaimana perubahan yang harus dilakukan, apakah perubahan dalam jumlah cukup besar atau perubahan dalam skala yang kecil, atau bahkan malah berubah semuanya. Nah, ini harus dianalisis secepat mungkin. Dengan demikian bahwa perubahan itu akan menjadikan organisasi menjadi lebih baik, lebih berdaya guna dan bermanfaat. Sebagai bahan evaluasi untuk dipelajari dan didiskusikan, untuk dikerjakan, agar apa yang kita pelajari dalam materi tentang perubahan organisasi bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terima kasih kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.